Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hamdani. Saya berasal dari Prodi S1 Kimia Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya selaku ketua tim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajib Aminuddin. Saya berasal dari Prodi Kimia Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya sebagai anggota 1. Perkenalkan, saya Dewi Puspitasari dari Prodi S1 Kimia. Di sini saya sebagai anggota 2 dari Universitas Negeri Surabaya. Judul karya tulis kami adalah Asap cair batok kelapa sebagai bahan antiseptik pengganti alkohol dalam hand sanitizer. Latar belakang. Di era new normal ini, penggunaan hand sanitizer sangat dianjurkan. Hand sanitizer merupakan cairan atau gel yang digunakan untuk membersihkan tangan dari virus SARS-CoV maupun bakteri patogen. Pada umumnya, hand sanitizer mengandung bahan alkohol sebagai bahan antiseptiknya atau bahan aktif pembunuh virus dan bakteri. Namun, penggunaan alkohol yang terlalu sering digunakan pada kulit dapat mengakibatkan iritasi dan rasa terbakar pada kulit. Permasalahan ini dapat diatasi, yaitu salah satunya dengan mengganti bahan alkohol pada hand sanitizer dengan bahan alam yang lebih ramah terhadap tangan. Salah satunya adalah asap cair batok kelapa. Asap cair batok kelapa dapat digunakan sebagai bahan antiseptik pengganti alkohol pada hand sanitizer. Hal ini dikarenakan asap cair batok kelapa mengandung berbagai senyawa kimia seperti fenol, aldehid, keton, dan asam organik. Senyawa fenol dan asam organik dapat bertindak sebagai antimikroba dan antioksidan. Penggunaan fenol sebagai bahan antiseptik terbukti mampu membunuh beberapa bakteri dan virus. Salah satu contohnya adalah bakteri Staphylococcus aureus. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas hand sanitizer yang terbuat dari asap cair batok kelapa. Penelitian ini menggunakan komposisi asap cair batok kelapa 60%, 70%, dan 80%. Hal ini dikarenakan kebanyakan hand sanitizer yang dijual di pasaran mengandung bahan antiseptik antara 60% sampai 80% alkohol. Dan komposisi tersebut mampu membunuh kuman secara efektif pada beberapa penelitian sebelumnya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sifat-sifat fisik meliputi pH, viskositas, waktu kering, dan hasil uji organoleptis pada hand sanitizer asap cair batok kelapa yang telah dibuat. Yang kedua, bagaimana pengaruh komposisi asap cair batok kelapa dalam hand sanitizer terhadap efektivitas penghambatan bakteri Staphylococcus aureus. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui sifat-sifat fisik meliputi pH, viskositas, waktu kering, dan hasil uji organoleptis dari hand sanitizer asap cair batok kelapa yang telah dibuat. Yang kedua, mengetahui komposisi terbaik terhadap efektivitas penghambatan bakteri dari hand sanitizer asap cair batok kelapa yang telah dibuat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian asap cair batok kelapa adalah gliserol, asap cair batok kelapa, Aquades, gelas ukur 10 ml, labu ukur, pipet volume, corong kaca,
pipet, botol spray, asap cair batok kelapa dituangkan pada gelas ukur sesuai dengan konsentrasi yang akan dibuat, yaitu sebesar 60%, 70%, dan 80%. Kemudian gliserin dituangkan pada gelas ukur sesuai dengan formula. Lalu, konsentrasi asap cair 60% dituangkan pada labu ukur, kemudian ditambahkan dengan gliserin, lalu ditambah aquades hingga tanda batas. Hal tersebut juga berlaku untuk konsentrasi 70% dan 80%. Masing-masing dituangkan ke dalam labu ukur, kemudian ditambah gliserin dan aquades hingga tanda batas. Kemudian labu ukur ditutup dan dikocok hingga homogen. Lalu, jadilah hand sanitizer dengan formulasi sebesar 60%, 70%, dan 80% asap cair batok kelapa. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, data hasil uji hand sanitizer meliputi uji pH, viskositas, dan waktu kering. Untuk konsentrasi asap cair sebesar 60%, pH yang dihasilkan sebesar 4,1 dengan viskositas 0,903, waktu kering 1,29 menit. Untuk konsentrasi asap cair 70%, pH sebesar 4,0, viskositas 1,41, waktu kering 1,8 menit. Konsentrasi asap cair 80%, pH sebesar 3,9, viskositas sebesar 1,42, waktu kering sebesar 0,5 menit. Untuk hasil uji organoleptis warna pada hand sanitizer terhadap 20 responden dengan konsentrasi asap cair batok kelapa sebesar 60%, 70%, dan 80%. Formulasi yang paling disukai oleh responden adalah F3 dengan konsentrasi sebesar 80%, yaitu sebanyak 8 orang. Untuk hasil uji organoleptis aroma hand sanitizer terhadap 20 responden dengan konsentrasi 60%, 70%, dan 80%, formulasi yang paling disukai adalah konsentrasi 80%, yaitu sebanyak 8 orang. Hasil uji antibakteri pada hand sanitizer menggunakan metode difusi cakram dengan 3 replikasi. Untuk gambar A adalah konsentrasi asap cair batok kelapa sebesar 60%. Gambar B, konsentrasi asap cair batok kelapa sebesar 70%. Gambar C, konsentrasi asap cair batok kelapa sebesar 80%. Sehingga didapatkan diameter zona hambat rata-rata konsentrasi 60% sebesar 0,748 cm, konsentrasi asap cair 70% dengan diameter zona hambat sebesar 0,781 cm, dan konsentrasi 80% didapatkan rata-rata diameter zona hambat sebesar 0,706 cm. Kesimpulannya, uji antibakteri hand sanitizer variasi asap cair batok kelapa pada bakteri Staphylococcus aureus menunjukkan adanya aktivitas antibakteri. Aktivitas antibakteri terbesar adalah pada konsentrasi 70%, yaitu dengan zona hambat sebesar 0,781 cm.